Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li khairil amal wa nahana 'anil zulmi wasyuhhi wa tulil amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'azza wa jalla wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mubajjal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafil ilal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hukmi wal fasal. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat anugerah kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, takutilah kezaliman. Fa inna zulma, karena kezaliman itu zulumatun, kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di hari kiamat manusia itu diterangi oleh amal perbuatannya. Sedangkan orang-orang yang berbuat kezaliman, maka mereka itu berada dalam kegelapan sehingga tidak bisa menuju arah, menuju jalan yang menyelamatkan mereka. Kezaliman merupakan sesuatu pelanggaran hukum Allah. Dan kezaliman itu bermacam-macam tingkatnya, bermacam-macam derajatnya. Ada kezaliman yang paling besar, itu kezaliman terhadap Allah. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim, bahwa menyekutukan Allah itu adalah merupakan kezaliman yang besar. Mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah, menganggap bahwa Allah tidak adil, menganggap bahwa Allah tidak bijaksana, itu merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Nah, kezaliman terhadap para rasulnya, kezaliman terhadap para nabi-nabinya, seperti meremehkan mereka, seperti menganggap mereka itu para nabi tidak adil, seperti menganggap para nabi itu berbuat hal-hal yang tidak layak bagi mereka. Nah, maka yang demikian itu termasuk kezaliman kepada mereka.
dan tingkatannya tentu lebih rendah daripada tingkatan kezaliman terhadap Allah tadi. Dan sampai-sampai kita melakukan satu dosa, itu pun adalah kezaliman terhadap diri sendiri, penganiayaan terhadap diri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seorang suami, seorang laki yang menyia-nyiakan istrinya, menelantarkan istrinya, tidak memperdulikan istrinya, ini laki-laki yang zalim terhadap istri. Seorang perempuan yang durhaka kepada suaminya, ini perempuan yang zalimah terhadap suaminya. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak ini adalah anak yang zalim terhadap kedua orang tuanya. Orang tua yang tidak menunaikan hak-hak anak, orang tua ini pun disebut zalim terhadap anak-anaknya. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau didatangi seorang laki-laki membawa anak. Laki-laki ini berkata, "Wahai khalifah, ini anak saya sangat durhaka kepada saya. Beri dia teguran, beri dia nasihat." Ujar laki-laki tadi di hadapan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar ini bertanya, "Wahai anak laki-laki, siapa nama kamu?" Laki-laki tadi menjawab, anaknya menjawab, "Wahai khalifah, nama saya Ju'al." Ju'al itu kalau bahasa kitanya kumbang, bahasa kitanya kumbang. Lalu kata Sayyidina Umar, "Siapa yang beri nama itu?" Ujar anak tadi menjawab, "Ayahku, wahai Umar." Nah, Sayyidina Umar marah kepada sang ayah. Ujar Sayyidina Umar, "Wahai laki-laki, sebelum anak ini durhaka kepada engkau, engkau lebih dahulu durhaka kepada anak ini. Sebelum anak engkau ini durhaka kepada engkau, engkau lebih dulu durhaka kepada anak." Kenapa wahai Amirul Mukminin? Karena anak ini engkau beri nama dengan nama yang tidak baik, nama kumbang. Nah, ini adalah bentuk penzaliman. Walaupun derajat zalim itu berbeda-beda, tapi ini zalim terhadap anak. Memberi anak dengan nama yang tidak menguntungkan anak, itu berarti penzaliman kepada anak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena nama yang baik itu adalah merupakan hak anak yang didapatkan dari orang tuanya. Dan kita orang tua, kalau kita mampu memberikan akikah kepada anak, itu hak anak kepada kita kalau kita mampu. Termasuk lagi hak anak yang ada pada diri kita, memberikan dia nama yang baik kepada anak. Nah, apabila kita memberikan nama anak kita dengan nama-nama yang tidak baik, dengan nama-nama yang tidak ada dalam Islam, nama-nama yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul, maka sebelum anak ini durhaka kepada kita, kita lebih dahulu durhaka kepada anak itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di dalam agama kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, berilah anak itu nama yang bagus. Nama yang bagus itu macam apa? Nama yang ada hubungannya dengan Allah, seperti Abdullah, namanya Abdurrahman, Abdurrahim. Nama-nama Abdun yang diidhafatkan kepada nama Allah. Nah, ini nama-nama yang disukai Allah.
Jadi kalau kita beri nama ini anak dengan nama yang baik, andai kata itu anak nantinya tidak sesuai dengan harapan kita, kita sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawab. Tidak ada tuntutan lagi kepada kita, karena kita sudah memberinya nama yang baik. Sudah nama Allah, nama-nama Nabi, pilih nama-nama Nabi dari sekian banyak Nabi, itu nama-nama yang disukai Allah. Seperti nama Nabi kita Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Isa, Yasin, Taha, itu nama-nama yang disukai. Kalau kada hendak nama-nama Nabi, cari nama-nama wali, nama-nama kekasih Allah, seperti Akil umpamanya, Agil, itu nama-nama Nabi. Aulia, nama-nama wali, Agil, Hayat, Ma'ruf, Taifur, Alawi, itu contoh nama-nama para wali. Kalau kada hendak nama para wali, cari nama-nama yang artinya menguntungkan, cari nama-nama yang artinya bagus, yang merupakan doa kepada anak itu agar menjadi anak yang baik. Nah, ittaqu zulma, takutlah akan kezaliman, fa inna zulma zuluman, karena kezaliman itu kegelapan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dan lagi nama yang bagus itu di samping banyak keuntungannya, yang lebih penting lagi nama yang bagus itu terlebih dahulu dikeluarkan dari api neraka daripada nama-nama yang tidak bagus. Umpamanya orang ini sama baik buruknya dan sama-sama masuk ke neraka. Lalu di situ ada pemberitahuan dari Allah bahwa hari ini dikeluarkan dari neraka orang-orang yang sekian baiknya, sekian buruknya. Siapa yang dikeluarkan lebih dahulu? Nama-nama yang baik. Akhriju man kana ismu isma nabi. Keluarkan dari api neraka orang yang namanya nama Nabi. Jadi nama Nabi, umpamanya ada orang yang namanya Muhammad, ada orang yang namanya Ahmad. Ini ada kebaikan, ada kesalahannya. Ada orang yang namanya umpamanya Soeharto, kebaikannya, keburukannya sama. Tapi karena ini Allah perintahkan keluarkan dari neraka orang yang namanya nama Nabi, tentu yang nama Muhammad lebih dahulu keluar daripada yang namanya Soeharto tadi. Contohnya, itu keuntungan orang yang namanya nama yang diridhai oleh Allah. Orang yang di dalam neraka laki bini, kebetulan yang laki ini namanya bagus, namanya nama Nabi atau nama wali, sedangkan yang bini namanya nama kada jelas, nama yang tidak ada disukai dalam agama. Nah, sampai kena di surga, sampai di neraka keluarkan yang namanya Fulan. Nah, laki keluar, yang bisa tinggal dalam neraka menunggu giliran yang berikutnya. Nah, amun sama-sama namanya nama baik, misalnya yang satu nama Nabi, bininya ini namanya nama istri Nabi, nah sama-sama keluar daripada neraka menuju ke surga. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, dan takutilah akan sifat syuh, karena sifat syuh inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Syuh itu bermacam-macam ulama. Sebagiannya ada yang menafsirkan syuh itu al-bukhlu bima biyadil ghair, ingkin dengan harta orang. Wa asyaddu minal bukhli bima biyadih, itu lebih berat daripada kikir dengan harta sendiri. Fakullu bukhlin fahuwa syuhun walaysa kullu syuhin bukhlun.
Fa kullu syuhin bukhlun wa laisa kullu bukhlin syuhun. Sebaliknya. Kikir dengan harta orang, kikir dengan harta kada milik seorang, itu lebih berat daripada kikir dengan harta milik sendiri. Dan sifat syuh ini termasuk muhlikan, sifat yang membinasakan. Yang lebih dekat contohnya, orang laki bini. Nang bacari itu nang laki, bini di rumah. Nang laki berdagang, banyak bulihi berdagang, duit tak kumpul. Lalu ujar laki, duit laki ngarannya nih, kada duit bini, bini kada bacari, dan kada modal bini. Jadi murni ini duit laki. Laki nang bermodal, laki nang berusaha. Lalu ujar laki, aku banyak nak menyumbang anak yatim lah 2 juta. Wah kebanyakan aja mamanya. Banyak cuma 2 juta 500 gini beri. Nah ini bini kita punya sifat syuh ngarannya. Duit seorang gada, mamalarakan ampun laki. Kadang-kadang dalam rumah kita banyak yang bersifat syuh ini. Padahal jakanya bini ini menyetujui, dapat juga pahalanya, dapat pahalanya. Bacari kada, harta seorang kada, cuma setuju dapat pahala. Nah bila ada sifat syuh dalam diri, itu muhlikat, membinasakan. Ahlaka man kana qablakum, maka itu adalah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat syuh itulah yang mendorong mereka menumpahkan darah, menghalalkan yang diharamkan Allah. Nah karena sifat syuh ini, nang haram bisa dijadikannya halal, bisa membunuh akibat ada sifat syuh di dalam diri itu. Rawahu Muslim wa Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Rasulullah berkata kepadaku, jadilah engkau di dunia ini laksana orang asing, orang pendatang, atau orang yang lewat di sebuah jalan. Nah, artinya apa? Oleh para ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis tadi, la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watana. Janganlah kamu wahai Ibnu Umar condong kepada dunia dan menjadikan dunia itu tempat tinggal kamu. Jangan. Tempat tinggal kita ini adalah bukan dunia. Tempat tinggal kita itu akhirat. Apabila kita berprinsip bahwa dunia ini tempat tinggal kita, nah itulah kita habis-habisan memakmurkan dunia, lupa terhadap kemakmuran akhirat. Kita hanya memikirkan rumah yang akan kita tempati di dalam dunia, tapi kita kadang memikirkan rumah yang bakal kita tempati di akhirat. Kita hanya memikirkan kendaraan yang ada dalam dunia, tapi kita lupa memikirkan kendaraan apa nanti kita di akhirat. Tetapi kalau kita menjadikan akhirat itu bahwa tempat tinggal kita dan dunia ini hanya tempat tinggal sementara untuk mencari bekal,
maka kemakmuran akhirat itu lebih kita utamakan dari kemakmuran dunia. Tukang banyak orang Jawa betukangnya ke Kalimantan nih, bagawi di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini orang Jawa ini yang betukang nih tuh rumahnya paliwat saja bakulilingan, hatapnya sih yang paling tinggi 2 meter. Uring kada kakaruannya, makan apa adanya. Kenapa? Karena orang padahal si Jawa ini bisiru tingkat 2 di Jawa sananya. Bisiru miwah pada rumah kita di Jawa. Tapi di sini rumahnya hanya peliwut bakulilingan triplek. Kenapa? Karena menganggap tempat kita ini adalah sementara untuk mencari bekal bulik ke Jawa. Nah ini jawaban yang pintar ngarannya. Bahwa di sana ada keluarga menunggu. Ini kita nih, abah sudah sana, mama sudah sana, dan sanak sudah menunggu kita. Dan bila kita bulik ke sana kada membawa apa-apa, mereka akan mencaci maki kita, mereka akan mencela kita. Tapi kalau kita bulik ke sana ke negeri kita membawa bekal yang banyak yang bermanfaat, tentu mereka akan bergembira menyambut kedatangan kita. Nah itulah ujar Nabi kita, kunu fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ibnu Umar berkata, apabila engkau di petang hari, jangan kau menunggu subuh. Maksudnya pertama, jangan kau pastikan bahwa kamu hidup sampai subuh. Yang kedua, jangan tunda beribadah itu sampai subuh. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, bila engkau berada di waktu pagi, jangan kau menunggu waktu petang, waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik, ambillah dari waktu sihat engkau untuk sakit engkau. Mungkin kita waktu sihat menuntut ilmu, satu saat kita sakit, kada kawa turun menuntut ilmu, maka pahala menuntut ilmu itu sempurna diberikan Allah kepada kita. Kita ini tiap hari menuntut ilmu, atau seminggu sekian kali menuntut ilmu, atau seminggu sekali menuntut ilmu, rutin kada suap rai. Satu saat sakit, kada kawa turun, tetap sempurna pahala diberikan Allah. Karena Allah tahu ini orang lagi sihat, kada pernah kada turun. Nah, tapi bila mana waktu inya sihat itu kada teratur, waktu sihat balang kambingan, garing, kada dapat pahala. Tuhan tahu, sihat saja balang kambingan itu apalagi garing. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik, dan daripada hidup engkau untuk mati engkau. Rawahul Bukhari wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ziyadah wa udda nafsaka min ahli al-qubur kama rawahu athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'a. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah, muttafaq alaih. Wa hadha lafzul Bukhari wa fi riwayatin li Muslim yabitu thalatha layalin wa rawahu Malik wa Ahmad wal arba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak seorang muslim baginya sesuatu yang dia wasiatkan padanya, bermalam dia 2 malam atau 3 malam, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya.
Kalau kita merasa bahwa kita ini kada panjang umur, salah satu tandanya adalah kita sejak dini sudah ada wasiat. Ada wasiat. Dan wasiat ini adalah merupakan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita punya wasiat. Rasulullah SAW bersabda, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqa wa syahadah wa mata maghfuran lah. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang mati ada surat wasiat, maka dia mati di jalan yang benar, di jalan sunnah, di jalan takwa, di jalan syahadah, dan dia mati diampuni baginya. Orang yang mati ada wasiat, maka matinya orang ini husnul khatimah, matinya diampuni Allah. Wasiat itu ada yang hukumnya wajib. Contoh wasiat yang wajib itu, kita ada punya hutang lawan orang, di rumah kada tahu pada kita berhutang, atau di rumah kita ini ada harta-harta titipan orang. Nah itu kita wajib wasiat, karena kalau kada wasiat akan tersia-sia hak itu. Nah bila aku matilah di rumah tuh boleh kakan tuh titipan si fulan. Nah, bila aku matilah mengatakan aku ada hutang lawan si fulan sekian. Nah, jadi tahu orang rumah ini. Ada wasiat nang sunat. Aku berwasiat bila aku mati, sepertiga dari hartaku ini digunakan untuk sabilillah, jalan Allah. Nah ini sunat. Bila aku mati, karena sepertiga harta belum dibagi waris, sepertiga harta dihadiahkan lawan orang-orang yang menyembahyangkan jenazahku kayaknya. Nah itu sunat, itu wasiat. Ada wasiat lagi nang haram. Wasiat nang haram ini, bila aku mati kina seluruh hartaku beriakan supaya ada waris nang mewarisnya. Nah ini sarik lawan ahli waris. Nah ini haram hukumnya, karena waris itu Allah Ta'ala sudah mengatur ada hak, kada boleh kita menghilangkan hak. Kalau kita berwasiat, bila aku mati beriakan seluruh hartaku atau separuh hartaku, lebih dari sepertiga, itu wasiatnya haram, kada boleh itu. Nah jadi hadis tadi menunjukkan agar kita wasiat. Wasiat itu dituturkan. Kalau ditulis saja kada sah. Dan wasiat itu mesti ada saksi-saksinya. Ini tulis wasiat, nah tulis ada saksinya, maka saksi 2 orang laki-laki. Nah hanya wasiat itu dianggap sah. Amunnya ada tinggal surat wasiat jar. Nanti kada ada saksinya, maka wasiatnya itu kada sah. Kalau sekedar hanya tulis saja, itu wasiatnya kada sah. Wasiat itu mesti dibaca, disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Nah itu hanya ngarannya wasiat. Nah kemudian at-targhib bil istikharah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La
إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما